Jika kita tertanam dalam kebenaran Tuhan dan terus menjadikan Yesus seluruh hidup kita, maka saat kegagalan terjadi, kesukaran dan kedukaan tiba, ataupun apapun situasi yang saudara atau sahabat Tiberia dan saya alami saat ini, kita tetap memiliki fondasi yang tidak tergoyahkan. Tentu hidup kita atau rumah kita mungkin perlu beberapa perbaikan dan bahkan rusak di beberapa bagian. Namun karena fondasi kita kokoh di dalam Yesus, kita dapat membangun kembali hidup kita pada pengharapan yang kita miliki, yaitu di dalam Dia. Shalom sahabat Tiberia, dimanapun saudara berada, kita berjumpa pada program baru Tiberia Channel, yaitu Biblical Encouragement atau dorongan semangat yang Alkitabiah. Hari ini semangat yang ingin saya bagikan kepada sahabat Tiberia dimanapun berada adalah tentang dasar yang benar. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, saya angkat satu pujian. Mari kita bersama-sama. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu.
seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kalau kami boleh memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur di program yang baru dari Tiberia Worship saat ini, yaitu Biblical Encouragement, di mana kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, kami boleh diajar, ditegur, dididik, bahkan iman percaya kami semakin dikuatkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Roh Kudus, beracaralah sebebas-bebasnya, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan setiap sahabat Tiberia dimanapun berada boleh diberkati melalui program ini. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Ya sahabat Tiberia, mari kita baca, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius 7, Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan 29. Dengan judul perikop adalah 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, garis bawahi perkataanku, artinya firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 29, Yesus mengajarkan tentang dasar di mana kita membangun hidup. Dia berkata bahwa siapapun yang mendengarkan ajarannya dan mengikutinya adalah bijaksana. Mereka membangun dasar di atas batu yang kokoh, yang tidak akan goncang atau goyah saat badai tiba. Namun siapapun yang mendengarkan ajarannya dan tidak mengikutinya adalah bodoh. Dasar hidup mereka diletakkan di atas pasir yang mudah goyah saat angin dan hujan datang. Setiap dari kita membangun hidup di atas sebuah dasar. Pertanyaannya adalah, dasar seperti apa? Apakah hidup kita dibangun di atas harapan dan mimpi orang lain? Jika kita ingin menyenangkan orang lain dalam hidup kita, sekalipun itu berarti kita harus mengorbankan kepercayaan kita, berarti fondasi kita ada pada orang tersebut, ada pada mereka. Ini sangat berbahaya sahabat Tiberia, karena manusia itu berubah, dan saat mereka berubah, fondasi kita runtuh. Apakah kita menempatkan kepercayaan kita pada benda yang hanya sementara dan cepat berlalu? Jika harapan kita ada di dalam kepuasan materi dan penampilan fisik, maka dapat dipastikan kita akan kecewa dan hidup kita terganggu. Uang dan penampilan kita dapat berubah kapan saja. Apakah kita mencari keamanan dan kekuatan dengan cara-cara dunia? Jika kita menempatkan kepercayaan kita pada hal yang ditawarkan dunia, maka
fondasi kita akan selalu bergerak. Sistem kepercayaan yang dipegang oleh kebanyakan orang di komunitas kita sangat dipengaruhi oleh keinginan orang-orang yang terus berubah. Atau sudahkah kita tertanam kuat di dalam Yesus Kristus? Jika fondasi kita tidak kuat dan kokoh, rumah kita tidak memiliki tempat untuk berdiri. Jika fondasi kita dibangun di atas hal yang bersifat sementara, maka akan segera runtuh saat yang sementara itu berubah. Namun, jika kita tertanam dalam kebenaran Tuhan dan terus menjadikan Yesus seluruh hidup kita, maka saat kegagalan terjadi, kesukaran dan kedukaan tiba, ataupun apapun situasi yang saudara atau sahabat Tiberia dan saya alami saat ini, kita tetap memiliki fondasi yang tidak tergoyahkan. Tentu hidup kita atau rumah kita mungkin perlu beberapa perbaikan dan bahkan rusak di beberapa bagian. Namun karena fondasi kita kokoh di dalam Yesus, kita dapat membangun kembali hidup kita pada pengharapan yang kita miliki, yaitu di dalam Dia. Mari luangkan waktu untuk menganalisa di mana fondasi sahabat Tiberia bangun saat ini. Salah satunya dengan bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Saat seseorang yang saya kasihi gagal atau kehilangan mimpinya, apakah dunia saya runtuh? Saat tubuh saya berubah karena menua, apakah saya sedih atau depresi? Atau tanyakan, saat rekening saya tidak berkembang atau bahkan nol, apakah saya masih merasa aman? Jika sahabat menemukan bahwa fondasi yang sahabat bangun di atas hal lain selain Yesus Kristus, maka saya mau katakan belum terlambat hari ini untuk kita membangun kembali. Selama masih ada nafas dalam paru-paru kita, selalu ada kesempatan untuk mengubah hidup sahabat Tiberia. Dan saya dan juga hidup kita semua. Dan saya percaya kita bisa hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu saya mengajak, bangunlah hidup kita dan iman kita di atas dasar kebenaran, yaitu firman Kristus. Percayalah, damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jika sahabat Tiberia ingin didoakan, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah video ini. Saya berdoa, Roh Kudus menguatkan sahabat Tiberia dan kuasanya memulihkan dan menyembuhkan sahabat Tiberia dan juga saya. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Tiberia dimanapun berada. Tetap semangat mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Kami bawa sembah kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sama-sama sekali lagi. Oh, saat ku menyembah-Mu, oh, Roh-Mu bekerja. Saat kami menyembah-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata
di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Yesus. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh meninggikan mengagungkan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum. Setiap benih firman yang sudah kami terima saat ini boleh meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih buat sahabat Tiberia yang sudah menyaksikan program ini. Jika program ini memberkati sahabat Tiberia dimanapun sahabat Tiberia berada, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten-konten pujian penyembahan, bahkan program lainnya, yaitu Living Room Podcast, dan juga ada program baru dari Tiberia Worship, yaitu Biblical Encouragement atau dorongan semangat yang Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.